Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmawati, mahasiswa Universitas Terbuka semester 7 Prodi PGSD UPBJJ Bandung. Kali ini saya kembali akan melakukan kegiatan praktikum IPA. Kegiatan praktikum ini seperti biasa saya lakukan di tempat tinggal saya. Nah, kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum pada modul 3. Kegiatan praktik kedua yaitu tentang uji makanan. Dalam kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan praktikumnya dua, yaitu tentang uji karbohidrat yang pertama, yang kedua tentang uji lemak. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi berbagai bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun alat dan bahan yang digunakan seperti yang sudah terlihat di sini, seharusnya memang dalam buku modul itu menggunakan piring plastik, berbagai bahan makanannya disatu piringkan. Tetapi saya menggunakan tempat plastik ini. Di sini ada gula pasir, ada pisang, ada apel, ada tepung terigu, margarin, tahu putih, nasi, putih telur, biskuit, kentang, dan juga ada kalium iodida larutan ini. Saya menggunakan betadine dan terakhir di sini ada pipet untuk meneteskannya. Itu adalah alat dan bahan untuk kegiatan menguji uji karbohidrat. Baik, kita akan mulai pada proses kegiatan yang pertama yaitu uji karbohidrat seperti yang tadi sudah saya sampaikan mengenai alat dan bahannya. Untuk cara kerjanya adalah tentunya sudah dipersiapkan bahan makanan ini. Lalu kita akan tetesi 1 sampai dengan 3 tetes kalium iodida ke dalam bahan makanan ini, dan kita akan tunggu beberapa menit untuk melihat reaksi pada bahan makanan tersebut setelah ditetesi kalium iodida. Oke, kita akan tetesi kalium iodida untuk pisang 1 sampai 3 tetes. Kemudian kita lanjutkan untuk apel. Lalu kita akan tetesi untuk nasi. Kemudian putih telur. Lalu tahu putih, margarin, biskuit, lalu ada kentang, kemudian gula pasir, tepung terigu. Kita akan tunggu beberapa menit untuk melihat reaksi dari bahan makanan ini. Baik, saya sudah melakukan praktikum uji karbohidrat ini dan saya sudah menulis pada catatan saya bahwa di sini ada beberapa bahan makanan yang berubah warna. Nah, seperti ini nasi. Nasi di sini dari warna putih dia berubah menjadi warna ungu. Kemudian ada kentang juga sama. Lalu tepung terigu, biskuit, dan juga di sini pisang. Pisang ini ungu tapi ungunya agak sedikit pudar. Dan sementara untuk gula pasir, margarin, tahu putih, putih telur, dan juga apel di sini warnanya setelah diberikan kandungan larutan tersebut
menjadi warna kuning. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa beberapa bahan makanan seperti nasi, kentang, biskuit, pisang, tepung terigu itu setelah diberikan tetesan larutan kalium iodida, bahan makanan tersebut berubah warna, artinya bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Untuk apel juga sebetulnya dia mengandung karbohidrat, tetapi ketika diberi tetesan kalium iodida, dia tidak berubah warna, dia hanya berubah warna menjadi kuning pekat. Nah, mungkin ini untuk kegiatan uji karbohidrat, nanti saya akan berikan penjelasannya di lembar pengamatan yang sudah disediakan. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan kegiatan percobaan yang kedua, yaitu tentang uji lemak. Tujuannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mengidentifikasi berbagai bahan makanan yang mengandung lemak. Nah, kali ini seperti yang sudah ada di depan saya, alat dan bahannya yaitu piring plastik sebagai wadah untuk. Di sini ada wortel, ada kemiri, ada kacang tanah, ada seledri, biji jagung kering, ada pepaya, ada margarin, ada lilin, ada minyak kelapa, ada air putih, susu, santan, sendok, pipet 2 buah, dan kertas sampul buku kurang lebih 10 x 10 cm, center, dan juga tentunya alat tulis untuk mencatat hasil dari kegiatan praktikum ini. Baik, untuk cara kerjanya, proses kegiatannya, kita siapkan terlebih dahulu 2 buah kertas sampul buku yang telah dipotong-potong dengan ukuran 10 x 10 cm. Kemudian kita siapkan pipet, 2 pipet ini. Lalu kita akan teteskan di atas salah satu kertas coklat ini. Yang pertama kita teteskan air terlebih dahulu. Selesai. Kemudian kita teteskan minyak pada kertas yang satu lagi. Kita akan diamkan selama 10 menit. Sesudah itu kita akan lihat keduanya dengan disimpan dulu menghadap ke cahaya. Nanti kita akan mengamati manakah kertas yang masih meninggalkan bekas. Untuk selanjutnya kita sudah siapkan kertas sampul yang sudah diberi nama. Yang pertama ini untuk kemiri ya. Pertama kita haluskan dulu kemiri. Saya sudah menghaluskan kemirinya. Kemudian kita usap-usap di atas kertas coklat ini kira-kira 10 kali. Lalu bersihkan sisa kemirinya. Setelah itu biarkan selama 10 menit. Kita masukkan. Lalu kita usap-usap selama 10 kali. Baik, yang tadi kemiri sudah dibersihkan, kita tunggu selama 10 menit. Untuk selanjutnya margarin. Kita ambil, masukkan ke dalam 1 sendok kecil, 1 sendok, lalu kita panaskan di atas lilin. Kemudian lelehan margarin ini kita tuangkan ke dalam kertas coklat. Kita tunggu selama 10 menit kembali.
Selanjutnya seledri, kita usap-usap kurang lebih 10 kali. Lalu setelah itu kita diamkan selama 10 menit. Lakukan hal yang sama pada bahan makanan yang lainnya juga, wortel, biji jagung, kacang tanah, pepaya, santan, dan susu. Selanjutnya wortel 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Lalu kita diamkan selama 10 menit. Lalu biji jagung kering. Tampak tidak ada reaksi ya. Kita simpan. Lalu kita mulai lagi untuk kacang tanah. Kita usap-usap selama 10 menit. Mohon maaf 10 kali. Lalu didiamkan selama 10 menit. Selanjutnya pepaya, kita oleskan lagi 10 kali. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Diamkan. Kemudian santan, kita gunakan pipet. Selanjutnya santan ini yang telah dimasukkan kepada pipet. Lalu kita biarkan sama kurang lebih 10 menit. Dan terakhir ada susu. Selanjutnya susu, kita tetesi. Nah, setelah semuanya ini, semua bahan-bahannya tersebut, lalu kita diamkan selama 10 menit dan kita akan mengetahui hasil dari uji lemak ini. Baik, setelah 10 menit tadi saya sudah memisahkan yang terlihat bahan makanan yang sekiranya mengandung lemak. Nah, caranya adalah dengan memberikan atau senter ini kita gunakan untuk menerangi kertas ini. Di sini bisa terlihat pada kemiri. Dalam kertas sampulnya dia terdapat bekas noda minyak. Artinya kemiri ini mengandung lemak. Kemudian pada kacang tanah juga sama. Margarin, kemudian ada santan, minyak apalagi. Nah, untuk susu ini karena saya menggunakan susu kental manis, jadi di sini juga dia mengandung lemak, tapi mungkin lemak yang adanya di sini sedikit. Nah, ini adalah berbagai bahan makanan yang mengandung lemak. Ayo pertanyaannya. Sedangkan bahan makanan yang sisanya berupa pepaya, wortel, biji jagung, seledri, dan air. Setelah kita terawang menggunakan senter, di sini tidak ada bekas noda minyak di kertas sampulnya. Artinya, kelima bahan makanan ini tidak mengandung lemak. Baik, kita sudah sampai pada tahap akhir kegiatan kali ini. Tadi saya sudah melakukan 2 kegiatan, yaitu uji karbohidrat yang pertama dan juga uji lemak yang kedua. Nah, bisa kita simpulkan setelah tadi kita melakukan kegiatan dari bahan-bahan makanan yang ada. Untuk uji karbohidrat ini terdapat beberapa bahan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, tepung terigu, kentang, dan juga pisang, kemudian ada biskuit. Itu ditandai dari ketika bahan tersebut ditetesi larutan iodida, mereka berubah warna menjadi biru keunguan. Nah, sedangkan untuk uji lemak tadi ada beberapa makanan juga yang mengandung lemak seperti kemiri, santan, kemudian susu kental manis, lalu ada kacang tanah, dan juga sudah pasti margarin dan minyak itu sendiri. Ketika kita usapkan 10 kali pada kertas sampul, ternyata untuk bahan makanan tersebut
Jika didiamkan dalam 10 menit, terdapat bekas noda minyak. Sedangkan pada bahan makanan yang lain tidak terdapat bekas noda minyak apapun. Itu saja untuk kesimpulan dari kegiatan praktik kali ini. Kurang lebihnya nanti saya akan berikan penjelasan pada laporan praktikum. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan praktikum ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.